Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki di bab 2 atau tema 2 mengenai tumbuhan dan hewan di sekitarku. A. Menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan. Narasumber bertugas untuk memberikan informasi kepada pewawancara secara lengkap dan secara jelas. Wawancara dilakukan berdasarkan suatu tema. Wawancara dapat dilakukan jika ada narasumber dan pewawancara, serta dilakukan dengan bertanya langsung, baik melalui tatap muka ataupun melalui media perantara seperti video call. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara, yaitu kejelasan pengucapan kata dan penggunaan kalimat yang sopan dan tidak menyinggung saat wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan narasumber yang terpercaya. Tahap awal melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan narasumber. Dan yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. B. Menyajikan hasil wawancara. Saat menulis laporan hasil wawancara, gunakan kalimat efektif dan kata baku. Nah, kalimat efektif artinya kalimat yang jelas dan mudah dimengerti. Adapun kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Laporan hasil wawancara yang baik memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang adalah atau berisi alasan pewawancara melakukan wawancara dengan narasumber. Misalnya, untuk memenuhi tugas yang diberikan guru. Yang kedua, tujuan wawancara. Berisi tujuan melakukan wawancara seperti untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Dan yang ketiga, ada tema wawancara. Tema wawancara ini berisi tema atau inti pembahasan dalam wawancara. Yang keempat, latar belakang. Berisi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Yang kelima, identitas pelaku wawancara. Berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara, misalnya nama, usia, pekerjaan, dan alamat. Yang keenam, hasil wawancara. Berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Yang ketujuh, simpulan wawancara. Berisi simpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan narasumber. Nah, untuk tugas kalian kerjakan pada halaman 21 laporan hasil wawancara. Kalian kerjakan di buku tulis dan teksnya ada di halaman 17 dan 18. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.